sahabat-sahabat saya yang super. Ini Pak Gito, Pak Angus, sahabat saya yang mengajari saya tentang keindahan ukiran. Beliau dilahirkan di keluarga yang memang mengenal sekali seni, ya Pak ya. Tidak belajar pun seni itu sudah mengalir di darah. Nah, sementara saya jangan diganggu dulu, saya mau menyelesaikan ini. Lagi satu, Pak. Oke, silakan. Gini, Pak. Saya mau tanya, bagaimana caranya menjadi orang supaya bisa orang yang bertanggung jawab dan punya rasa memiliki begitu, Pak. Jadi gini, Pak. Di kotak catur itu, yang kecil-kecil namanya apa? Pion. Pion, Pak. Ya. Nah, Bapak melihat diri Bapak sebagai apa di kotak catur? Ayo. Pion sendiri. Pion. Anda? Ya, pion juga. Pion, cuman ini hitam itu putih. Iya. Oke, nah. Pak, kita itu tidak bisa besar kalau kita melihat diri kita sebagai pion. Pion itu tidak bisa berubah. Kalau kotak itu dibuka, dia pion, waktu nanti selesai main ditutup, masih pion lagi. Iya. Yeah. Tapi kita manusia, Gito dan Angus. Kalau kotak itu dibuka, Gito sama Angus bisa memutuskan, Pak. Bapak bisa memutuskan, oh iya ya, aku pion. Sekarang, tapi kalau aku jadi pion yang lebih senior, atasanku bisa menugaskan aku memimpin beberapa pion. Iya. Begitu pion-pion ini bagus karena Bapak pimpin, Bapak dijadikan apa? Benteng. Kemudian dijadikan menteri, jadikan perdana menteri, ya. Berarti kalau begitu, menginginkan yang besar, Pak. Orang itu tidak bisa menjadi pemimpin tanpa menginginkan yang besar. Yang Bapak lakukan ini sementara. Ya, toh? Sampai umur berapa Bapak mau melakukan ini terus? Kan harus ada perubahan. Ya. Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah memimpin orang lain, Pak. Menjadi diri yang baik, yang jujur, yang ahli. Ini sementara, Pak. Ini tidak boleh lama-lama. Pengen jadi orang kaya. Jangan ketawanya minta maaf begitu. Pengen jadi orang kaya, jawabnya apa? Pengen. Good. Lalu sekarang kalau gitu, putuskan. Jadi orang kaya itu baiknya apa? Anak-anak sekolahnya baik. Bapak bisa menyumbang banyak bagi orang lain. Ya. Bangun sekolah untuk orang miskin. Kalau begitu, yuk bersemangat yuk. Minta sama Yang Widi. Minta sama Tuhan. Tuhan, aku kepingin jadi orang yang berguna. Oke? Ini yang aku kerjakan sementara. Karena yang aku kerjakan sementara, berarti aku lakukan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita meninggalkan pekerjaan yang orang bilang, pekerjaan Pak Angus jelek. Iya. Hidup itu harus, ya. Hidup itu harus hebat, kuat, luas, besar, bermanfaat. Saya ulangi ya, hidup itu harus hebat, besar, kuat, luas, bermanfaat. Yang sederhana itu sikapnya. Hah? Iya, udah. Hebat, kuat, luas, besar, bermanfaat. Yang sederhana itu sikapnya. Jadi kalau ada pelanggan, apa kabar Bapak? Selamat siang. Cantik sekali. Jadi orang Indonesia itu indah sekali. Sahabat Indonesia yang super, setelah pembicaraan kita tadi dengan dua seniman di Ubud tadi, dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali orang bekerja tanpa niat untuk meninggalkan pekerjaannya dan menjadi orang yang lebih besar dan mempekerjakan lebih banyak orang. Sehingga anjurannya adalah jangan hanya bekerja untuk menyelesaikan, bekerjalah untuk segera menyelesaikan yang sebaik-baiknya Anda bisa tinggalkan bagi orang lain. Karena Anda ingin meneruskan kehidupan dengan peran yang lebih besar, yang lebih penting bagi orang lain. Jadilah orang yang bukan hanya bekerja, tetapi pikirkanlah cara untuk mempekerjakan orang lain. Sehingga Anda menjadi pemimpin bagi pembaikan kehidupan sesama. Kalau bisa, lebih banyak orang lain. Mengerti ya? Ya, jangan bahasaku yang disuruh disederhanakan. You yang belajar bahasaku. Oke, I love you. Sahabat Indonesia
yang super, yang baik hatinya. Kita hari ini di Ubud, di The Blanco Renaissance Museum di Bali, yang karya dari Don Antonio Blanco sudah mendunia. Seorang seniman berdarah Spanyol, kelahiran Filipina yang menemukan kecintaan di Bali untuk menjadi wakil dari seni yang indah. Mudah-mudahan kita nanti bisa mempelajari banyak hal dari putra kesayangan Pak Antonio Blanco, Pak Mario Blanco, yang hari ini akan mendampingi kita semua untuk menikmati keindahan dari perjalanan kejiwaan seorang seniman yang mudah-mudahan memberikan kepada kita pencerahan bagi pengindahan kehidupan kita. Itu. Selamat sore, Pak Mario. Salam super. Salam Pak super, Mario. saya Mario juga, Pak. Bapak Mario Teguh, saya Mario Blanco, Pak. So, Mario and Mario. Yes. Pak, saya mengagumi sekali yang Anda lakukan. Definitely Bapak punya satu style tersendiri. Beritahu kami, cerahkan kami apa yang Bapak komunikasikan di sini. Nah, saya mau kasih lihat nih, Pak. Ya. Karya yang ini yang saya sangat cintai, Pak ya. Jadi saat saya melukis ketel, binggainya juga ketel, Pak. Di tahun 2003 saya dapat the uniquest frame and painting in Indonesia, gitu ya. Nah ini saya melukis ketel, kalau menurut saya, Pak, dalam saya berkarya kemarin ini, ketel itu mempunyai filosofi adalah sebagai bank, Pak. Oke. Kalau kita haus, kita minum dari ketelnya. Kalau nggak haus, kita simpan airnya di sana, Pak. Oke. Gitu. Lalu kelapa semuanya berguna, Pak. Karena kita hidup di dunia ini harus berguna bagi orang lain. Nah, kira-kira Bapak bisa ngasih saya masukan nggak, Pak? Kira-kira filosofi ketel ini biar bisa lebih tinggi lagi filosofinya. Ya. Ini pujian kepada Bapak sebagai seniman bahwa Bapak tidak berusaha menyempurnakan, menyelesaikan lukisan ini. Karena lukisan ini memiliki kemampuan untuk tumbuh sempurna di persepsi orang yang melihatnya. Itu saja sudah bukan main. Betul. Yang kedua itu begini, Pak. Di kehidupan itu ada satu hukum. Bapak tidak mungkin bisa memberi kepada saya sesuatu yang Bapak tidak miliki. Betul. Contohnya, mohon kalau misalnya saja Bapak berikan bunga ini kepada saya. Coba, Bapak berikan kepada bunga ini. Bapak harus diberikan sebelumnya untuk memberi saya bunga. Betul. Betul? Betul. Jadi Bapak tidak bisa memberi saya sesuatu yang Bapak tidak punya. Betul. Berarti Bapak harus punya dulu. Iya. Konsep ketel dalam kehidupan itu, Pak. Kalau kita menuangkan kebaikan kepada orang lain, kalau Bapak tidak punya, itu tidak bisa terjadi. Jadi Tuhan memasukkan kebaikan kepada Bapak supaya Bapak bisa memberi kebaikan. Itu sebabnya orang yang baik hati tidak perlu punya sebelum memberi. Karena dia tidak punya, tapi kalau dia mau memberi, diberikan sesuatu untuk memberi. Dan itu konsepnya ketel, Pak. Pengisinya itu Tuhan, Pak. Jadi siapapun yang dirinya adalah ketel, harus dengan mudah mengeluarkan kebaikan, karena kebaikan itu urusan Tuhan untuk mengisi. Betul. Sangat super, sangat super. Mario Teguh, Golden Wise, dengan saya Agus, salam super. Kehidupan yang baik akan menjadi sebab bagi kehidupan yang baik di masa depan.